Kakek merasa menggali sesuatu. Melangkah maju untuk memeriksa. Mengambilnya. Ada toples aneh. Ia coba membukanya, melihat banyak emas batang. Ia tidak pernah melihat barang ini. Sedikit terkejut, takut dilihat orang. Setelah dicek, itu emas asli. Cepat-cepat menutup kembali. Sebelum pulang, ia melihat ada toples lain. Isinya sama, emas. Kakek beruntung dapat 3 toples emas. Ia tidak pernah berpikir akan seberuntung ini. Ia membawa pulang toples. Istrinya tercengang, pemilik tanah orang kaya. Kasih banyak komisi. Kakek beritahu, emas ini ditemukan di ladang. Ia ingin kasih emas ini ke pemilik tanah. Tapi istrinya tidak setuju. Kakek bodoh. Ada kesempatan bagus. Tidak perlu beritahu orang lain. Pakai emasnya untuk kehidupan lebih layak. Bukannya bagus jadi tidak bergantung pada orang lain? Kakek merasa keluarga pemilik tanah baik, selalu membantu mereka. Mereka kembali, menjalani kehidupan seperti biasa. Baru saja ia keluar, pemilik tanah datang mengundang mereka. Istri kakek tersenyum. Tapi dalam hati marah. Ia bekerja keras dapat uang, malah buat orang lain. Kakek membelikan sepasang sepatu, tapi malah digigit oleh anjing. Istri kakek melihat sepatu itu. Pasti istri pemilik tanah membuang sepatu itu. Karena sepatu itu murah. Melihat ini, kakek juga ikut marah. Memutuskan pergi dari sini. Sebelum pergi, pemilik tanah kasih mereka barang. Beritahu, jika ada masalah, bisa kembali ke sini. Seperti yang dikatakan istri kakek, kehidupannya berjalan mulus. Mengirim putranya ke sekolah. Tapi pemilik tanah sakit dan kehidupan menurun. Mereka bangkrut. Istrinya pergi ke rumah orang untuk pinjam uang. Tapi dulu karena istrinya sombong, jadi tidak ada yang mau membantunya. Hari itu pemilik tanah meninggal. Dari hari itu kakek sering bermimpi. Ia datang ke rumah pemilik tanah minta makan. Tapi tuan rumah menyuruhnya menggonggong agar dapat makanan. Tiba-tiba jadi anjing. Untungnya itu mimpi. Hari itu putranya terbaring. Tidak ada pergerakan. Untuk menyembuhkan putranya, mereka menggadaikan rumah. Tapi putranya tidak selamat. Baru saja senang-senang, malah jadi miskin lagi. Istrinya sedih. Istri kakek hilang. Istrinya menangis di luar pintu. Kakek menenangkannya, tetapi istrinya jadi histeris. Sikapnya seperti anjing. Ia paham dengan semua ini, lalu datang untuk menebus dosanya. Kasih uang ke anak pemilik tanah. Mengatakan yang sebenarnya. Ia ingin pakai uang untuk berbuat baik, menembus kesalahannya. Sekaligus mengerti terkadang tidak semua bisa dibeli. Ia menjadi biksu.